Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi di mata kuliah itu pemrograman berorientasi objek. Kita masuk di pertemuan 4. Kita akan bahas yaitu kelas objek dan konstruktor. Ya. Nah, eh, ini adalah ciri ya dari OOP itu sendiri, karena OOP memang cirinya ada sebuah kelas, ya, ada sebuah kelas, dan kelas ini nanti akan diturunkan menjadi sebuah objek, dan konstruktor adalah bentuk lain gitu ya dari eh, apa penulisan programming, ya, tetapi didasarkan dari kelas objek terlebih dahulu gitu. Nah, jadi kelas merupakan cetak biru blueprint dari objek, atau dengan kata lain sebuah kelas menggambarkan ciri-ciri objek secara umum. Jadi kelas ini umum ya. Contoh nanti kita akan buat misalkan kelas mahasiswa. Nah, kelas mahasiswa ini kita harus buat gitu ya. Jadi pertama kali adalah kelas dulu yang dibuat. Setelah itu nanti baru kita membuat objek. Nah, objek adalah presentasi dari si kelas itu sendiri gitu ya. Jadi si objek ini akan banyak, tapi berdasarkan atau berasal dari kelas yang dibuat. Misalkan kelas dalam mahasiswa, nanti kita buat misalkan objek mahasiswa satu, mahasiswa apa dua gitu ya. Oke, kemudian metode konstruktor adalah untuk menginisialisasi objek baru ketika metode metode itu dibuat gitu ya. Oke, langsung saja ya. Jadi output program kelas dan objek, kita akan buat seperti ini ya. Kelas dan objek, nama mahasiswa, nih mahasiswa, jurusan mahasiswa, dan semester mahasiswa. Oke, nanti saya sambil nyontek lah gitu ya, lihat tampilannya itu seperti apa. Oke, kita mulai ya. Nah, ini biasa saya akan magnifier aja dulu, magnifier ya, biar agar kelihatan saja. Oke, di sini saya bikin project baru aja. Mana project baru? Susah sekali. Nah, ini kita next aja. Nah, ini langsung aja ya. Klik itu biar enak. Nah, ini saya menggunakan tool Java. Kemudian saya pakai misalkan kelas ya, kelas saja ya, materi kelas ya. Inilah materi kelas, finish this window ya. Oke ya, ini saya ini kan. Oke, nah, eh kita buat ya, yaitu saya buat kelasnya dulu. Yang pertama misalkan saya buat kelasnya dulu, kelas misalkan kelas mahasiswa, buka kurung kurawa, tutup kurung kurawa. Kemudian saya mendeklarasikan di sini ada apa ya, ada nama, NIM, jurusan, semester. Oke, ini saya jadi ini aja ya. Misalkan untuk string ini saya pakai nama dan jurusan ya, pakai nama dan jurusan. String nama karena sama ya, jurusan. Kemudian integernya ada NIM dan semester ya. Saya buat itu ya, NIM dan semester, NIM semester titik koma. Oke,
Kalau sudah kita buat, ini saya buat kayak variabelnya lah gitu ya. Ini depannya harus besar ya, mahasiswa. Kemudian saya bikin misal mahasiswa satu ya, sorry. Kemudian sama dengan, nah dia harus pakai new ya, dia pakai new. Kemudian kita panggil kelasnya ya, kita panggil ini ya, jadi ini manggil dari dia. Oke, kemudian buka kurung tutup titik koma. Oke, nah setelah itu kita buat ini objek ya, mahasiswa satu dengan ini ya, nama ya, misalkan tadi siapa namanya adalah Andi Kurniawan. Kemudian mahasiswa satu, habis nama apa dia, habis nama adalah NIM. Ini nggak usah ini ya, langsung aja 1 2 3 4 5 tadi ya. Kemudian mahasiswa satu apa, jurusan ya, jurusannya adalah sistem informasi. Kemudian bagi semester ya, informasi. Mahasiswa satu semester. Oke, dah ya. Nah setelah itu kita keluarkan ya, kita keluarkannya adalah ini, yaitu di sini saya tulis kelas dan objek ya. Oke, kelas objek, kelas, oke, pakai kutip 2 ya, kelas dan objek. Oke, ini kan sebenarnya tinggal manggil gitu ya, ini nama, NIM, jurusan, semester, tinggal tambahin mahasiswa aja seperti itu. Oke, nama mahasiswa, dia pakai apa ya, kayak gitu, dia pakai titik 2 ya, titik 2. Oke, ini jangan lupa pakai plus ya, plus. Nah tinggal manggil nama ya, ini dari dia gitu ya, dari dia. Sorry salah, harusnya mahasiswa satu nama, harusnya begitu ya. Oke, karena kan ini yang dipanggil gitu, jadi harus samakan. Nah ini tinggal sisa 1 2 3 ya, kita bikin 3. 1 2 3. Oke, kemudian ini NIM, jurusan, semester. Oke, sudah ya, sudah seperti ini. Kita runningkan. Oke, menunggu. Oke, menunggu.
Oke, selesai ya kelas dan objek. Oh, nih saya belum merubah ini kok semua nama semua ya. Nim tinggal rubah di sini. Jurusan. Kemudian apa ini? Semester ya. Ish. Wah, kacau nih, kacau. Ini oh, bentar. Seperti itu ya. Semester mahasiswa. Nah, gitu. Kita runningkan. Runningkan di sini bisa. Wah, lama. Oke, ini ya kelas dan objek. Nama mahasiswa Andi Kurniawan, nim mahasiswa 12345, jurusan mahasiswa adalah sistem informasi dan semester mahasiswa adalah 4. Oke, sudah selesai ya di kelas dan objek. Ini adalah fundamentalnya ya. Dan saya kepengen memang mahasiswa semuanya semangat ya, semangat ya. Mudah-mudahan di sini ada yang benar-benar menjadi programmer, bisa bikin program ya dan menghasilkan duit yang banyak. Wah, pikirannya duit nih ya. Oke, kita lanjutkan ke konstruktor. Konstruktor apa konstruktor? Apa? Konstruktor. Oh, konstruktor ya. Nah, konstruktornya seperti ini. Kita akan bikin seperti ada nama, jenis, kelamin ya, alamat ya. Saya bikin nanti biodata lah gitu ya. Oke. Kita akan hapus ya yang ini. Oke, saya akan hapus dulu. Hapus. Oke. Oke, kemudian kelas ini pun saya hapus ya. Oke. Bagaimana ya bikin kelas ya, kelas misalkan saya kelas biodata. Kelas biodata. Oke. Nah, di sini dia semuanya saya pakai string semua ya, karena di sini ada nama, jenis, kelamin, alamat ya, semua ini kata-kata ya. Atau kata-kata ya, untuk menggunakan huruf lah, unsur huruf. Oke, jadi ada saya pakai nama JK aja lah, saya singkatnya JK dan alamat. Oke, kita bikin kelas yang biodata. Nah, di sini string ya, jangan lupa S yang besar, string, kemudian ada nama, kemudian JK, kemudian alamat. Oke, titik koma. Nah, setelah itu ya, di sini ada penambahan ya, konstruktor itu saya buat di sini biodata. Ini saya ini dulu ya. Bukan kelas. Nah, biar ini saja ya. Oke ya. Nah, biodata kemudian buka, tutup ya, terus saya buat yaitu string input nama, kemudian string input CK ya, jenis kelamin, kemudian string input S alamat ya. Nah, setelah itu di sini pakai buka kurung kurawa. Nah, enter. Nah, terus kita mendefinisikan ya. Misalkan di sini saya nama. Nah, nama ini adalah berasal dari input nama gitu. Kemudian saya misalnya JK gitu ya. JK, kemudian saya ini dari input JK. Kemudian string ya, apa input alamat ya, string input alamat, berarti saya pakai alamat ya. Kemudian ini input alamat, titik koma. Nah, kemudian mencetak ya keluarannya yaitu out. Nah, di sini adalah konstruktor ya, konstruktor. Coba kita lihat, kita nyontek konstruktor ya, itu
konstruktor. Nah setelah itu mana dia? Kok nggak ada? Wah, saya di blok tadi ya. Nah ini adalah kita manggil gitu ya, kita manggil sini dan nama, jenis kelamin ya, alamat, nama titik dua ya. Nah kemudian ini plus, tinggal panggil yang ini itu ya, si nama. Nah ini berarti apa, jenis kelamin ya, jenis kelamin. Oke ini JK. Terus alamat. Nah ini berarti alamat ya, dari sini alamat ini. Nah setelah itu kita kan mau masukin nih nama gitu ya, apa namanya siapa, jenis kelaminnya siapa, alamatnya siapa, kan gitu. Nah kita buat sama ya, kita panggil ini variabelnya biodata. Nah ini biodata 1 lah gitu ya, ini sama seperti di tadi ya, class dan objek new kemudian biodata. Nah ini di dalamnya tinggal kutip 2. Nah tuh langsung tuh input namanya siapa, namanya Sopo, coba Ari Setiawan ya, Ari Setiawan. Oke setelah itu koma, kutip 2. Nah baru input JK gitu ya, jadi dia langsung ya otomatis ya input JK, tinggal kita masukin ya jenis kelaminnya apa, laki, nggak usah digambarin ya. Oke koma, kutip 2, input alamatnya tadi Teluk Naga. Nah terus titik koma. Oke kita runningkan, sudah selesai tadi, sudah ya, kita runningkan, running. Oke kita runningkan. Nah itu ya muncul. Nah sebenarnya ini adalah menggampangkan ya, kalau yang tadi kan agak ribet tuh ya, kita harus apa namanya, biodata 1 ya, misalnya tadi mahasiswa 1 gitu kan, nama mahasiswa 1 apa tadi misalkan NIM dan seterusnya, ada 4 item lah. Nah nanti kita copy paste lagi, kebanyakan gitu ya. Nah kalau ini kan sebenarnya simple gitu ya, ini mah simple. Jadi misalkan saya mau bikin 2 gitu ya, nah coba saya bikin 2. Nah saya rubah ya. Nah ini misalkan Mas Kolil deh ya, Mas Kolil ya, laki-laki, alamatnya Tanjung Pasir kayaknya nih Mas Kolil nih, saya tulisnya Tanjung Pasir ya, Tanjung Pasir, yang punya pasirnya loba. Oke kita runningkan. Nah kita lihat. Nah ini tuh ya, nah tuh jadi 2 tuh dia tuh ya, tinggal manggilnya ini itu ya, jadi kan merubah bentuk aja lah gitu ya. Kalau tadi kan enggak gitu ya, kita membuat si ininya tuh jadi harus banyak gitu ya, si datanya itu gitu ya. Nah kalau ini kan satu bisa tinggal kita rubah mau apa gitu, yang bedanya seperti itu ya. Tapi ini nanti buatnya yang Ari aja nih ya, yang Ari Setiawan ya, jenis alamat, nggak usah 2. Oke terima kasih ya, itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan terus semangat ya belajar pemrogramannya ya di semester
ya, pemrograman berbasis objek ya maksudnya di semester 4 ini. Oke, mohon maaf kesalahan kekurangan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.